Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Haleluya! Damai di hati, shalom bagimu, salam sejahtera bagi setiap pemirsa dimanapun berada, satu sukacita, senang sekali, senang aku berkesempatan kembali untuk hadir lewat live streaming untuk mendoakan Bapak Ibu terkasih, pemirsa dimanapun berada yang bersama-sama di room live, media sosial, voice note. Saya percaya kasih Tuhan baru setiap hari, rahmat-Nya dilimpahkan setiap pagi. Seperti embun di pagi hari, Tuhan tidak pernah terlambat untuk mencurahkan kesetiaan-Nya bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Halo semuanya, ayo ini waktu Pastor On langsung disambut oleh ribuan pemirsa. Saya menyapa yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, yang ada di WhatsApp, dan yang ada di Telegram. Puji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu terkasih, kesaksian apa yang sudah Bapak Ibu alami, atau keadaan bagaimana ketika saudara-saudara yang terkasih ini mengikuti live streaming ini? Silahkan dikasih di kolom komentar kesan dan pesannya, dan bisa saling menyapa lebih dahulu. Bapak Ibu siapa, di mana beribadahkah, atau di kota manakah state tinggalnya? Hayo orang-orang benar, murah hati, baik, rendah hati, saling menyapa. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu juga saya persilahkan untuk dengan sukarela meng-share, membagikan link tautan ini. Silakan dibantu tap-tap layarnya di TikTok dan juga di Facebook, YouTube, Instagram, ya. Di Tuhan, saya bersyukur meskipun di Instagram penontonnya tidak sebanyak di platform yang lain, tapi
seberapa yang ada di Instagram, saya mengasihi, saya menghargai, dan saya tetap melayani Bapak Ibu sekalian. Biarlah setiap kita boleh terus ditumbuhkan harapannya, imannya, keyakinannya, kepercayaan kita semakin teguh dan berbuah-buah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk Bapak Ibu terkasih, saya terima kasih, saya baca banyak komentar, terberkati. Sekarang tidurku sudah nyenyak. Puji Tuhan, makasih Pastor. Ya, semua karena rahmat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Yang dalam pergumulan hari ini, janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Apabila tiba waktunya dan kita tidak menjadi lelah, kita pasti akan menuai yang namanya jawaban doa. Ketika rame-rame, selalu semangat. Ketika rame-rame, selalu semangat. Yuk, lebih semangat kita sekarang, dengan semangat yang baru, kita datang untuk berdoa, memuji Tuhan, dengar firman-Nya, dan menerima berkat-berkat Tuhan, dan menjadi anak Tuhan yang melakukan firman-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur di hari yang baru ini kami datang menyembah-Mu Tuhanku, Juru Selamatku, Penebusku yang hidup. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya saat memuji Engkau, biarlah nama-Mu dibesarkan, kerajaan-Mu datanglah, dan hadirat-Mu menyembuhkan banyak jiwa, memulihkan orang-orang berdosa, dan juga mereka boleh datang kepada Engkau Tuhan, penuhi surga dan kosongkan neraka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur, kami sungguh sangat amat bangga punya Tuhan yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Kami sekarang rindu menyembah-Mu dan senantiasa biarlah membawa hati hidup kami untuk menjadi persembahan di hadapan mezbah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Pastor Andi mau bertanya kepada Bapak Ibu terkasih, seandainya besok Tuhan memanggil kita pulang, apa yang akan kita perbuat di hari ini? Inilah yang akan menjadi perenungan yang singkat yang saya akan sharekan dalam kesempatan live streaming ini, sebelum mendoakan berkat dan kesehatan, kesembuhan bagi pemirsa yang terkasih. Biarlah kita boleh beroleh hati yang bijaksana, supaya kita hidup untuk Tuhan. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, silakan Bapak Ibu, saya persilahkan untuk meng-share, tap layar, posting ulang, membagikan, silakan di like, di subscribe di akun channel media sosial Pastor Andi Simon. Dengan demikian Bapak Ibu ikut memberikan dukungan, mensiarkan Injil, kabar keselamatan, kabar baik bagi setiap orang. Firman Tuhan untuk semua orang, kiranya jadi berkat hidup kita yang Tuhan anugerahkan ini. Ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari hidup kami, supaya boleh beroleh hati yang bijaksana,
siapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dan jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu Kau genapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup pada jalan-Mu, agar semua rencana-Mu Kau genapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Ya Kodong Tuhan, kasihani kami. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu.
kami bersyukur padamu. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, ajarilah kami hari-hari hidup kami ini agar beroleh hati yang bijaksana, boleh mengenal jalan-Mu ya Tuhan, dan memisahkan jalan hidup kami untuk kehendak-Mu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Oh, katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Diberkatilah setiap orang-orang sakit lewat ucapan berkat ini. Pelayanan hadir bagi Anda sekalian yang menyaksikan, tubuhmu diberkati sehat. Dan sekarang kita akan menikmati sabda firman Tuhan untuk makanan rohani kita. Karena hidup ini bukan hanya jasmani saja, tapi ada juga namanya kebutuhan rohani, yaitu makanan rohani. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau menerima sarapan breakfast terbaik untuk rohani kita di hari yang baru ini, di hari ini. Di time for Bible, kesukaanku, kesenanganku tercandu-candu oleh firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya ulangi. Sebuah nats perenungan hari ini. Seandainya besok adalah hari terakhir Anda, pernahkah berpikir? Kalau belum, saatnya renungkan. Apakah yang akan kita buat? Bagi orang benar, dia pasti
akan memilih Tuhan. Kepadamu kuperhadapkan hidup dan mati. Pilihlah hidup. Kepadamu diperhadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Kalau besok seandainya menjadi hari terakhir Anda, biarlah hari ini kita mau memperkarakan waktu untuk pulang, persiapan untuk pulang, dan juga kita berpulang dengan tenang. Kisahnya Musa akan kita baca yang terambil dari kitab suci Bible Ulangan 32 ayat 48 sampai 49-50 ya. Saya mengajak Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dari Ulangan 32 ayat 48 sampai ayat yang ke-50. Puji Tuhan. Kalau sudah mendengar, Bapak Ibu tolong bantu ketik di kolom komentar ayat suci firman ini, lalu silahkan ambil bagian untuk mensiarkan, membagikan. Kalau sudah, saya ucap terima kasih ya. Saya akan bacakan kitab suci Ulangan 32 ayat 48 sampai 50. Ada tertulis. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa. Musa kita kenal doanya. 70 tahun hidup, 80 tahun anugerah. Tapi Musa tidak meninggal di doa 70-80 tahun. Musa meninggalnya di umur 120 tahun. Nah, doanya Musa itu hari ini di zaman kita, generasi ini, umur rata-rata kurang lebih 80. Yang mencapai 100 termasuk langkah, sampai 120. Jadi doa itu terjadi. Ya bisa juga karena pergeseran zaman, makanan serba instan dan sebagainya. Ayat 49, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Ayat 50. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan bilang ayat 50. Kemudian engkau Musa akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Tuhan kasih tahu bahwa Musa akan mati di atas gunung Nebo.
seperti kitab Ulangan yang kita baca baru saja. Engkau akan mati di gunung yang kau naiki itu. Bisa bayangkan nggak sih, kalau belum, coba sekarang adakan perenungan yang lebih dalam. Seandainya Musa adalah Anda, dan Tuhan bilang, waktumu hampir habis. Tidak lama lagi engkau saya panggil pulang. Atau engkau akan berpulang. Ya, sesuatu yang sedih, kehilangan air mata. Beberapa orang tidak siap, dan sebetulnya lebih banyak orang tidak siap daripada siap. Tapi namanya meninggalkan dunia yang fana ini adalah sebuah kepastian. Itulah sebabnya kita membutuhkan jaminan untuk hidup yang kekal setelah kematian di tubuh yang fana ini. Dan jaminan ini hanya datang dari satu pribadi, dialah Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap jiwa dalam Yesus, ketika mereka meninggalkan dunia ini, tubuhnya yang fana, mereka tidak benar-benar meninggal, mereka akan hidup selama-lamanya bersama Yesus, Tuhan, kebangkitan dan hidup. Lantas bagaimana bagi orang yang tidak percaya? Mereka harus membayar dosanya dengan hukuman. Bagaimana orang yang tidak menerima Yesus? Mereka akan mendapatkan upah daripada pelanggaran yang mereka hidup di dunia ini. Enak dong kalau begitu ikut Yesus, diampuni, memang enak. Emangnya semudah itu? Itulah kasih karunia. Caranya, bukalah hatimu dengan kerendahan hati, terimalah Yesus sebagai Tuhanmu. Tapi kan saya beda keyakinan, tapi kan saya ini masih berdosa. Yesus datang tidak mempermasalahkan kulitmu, bahasamu, keyakinanmu. Tetapi Yesus datang mengampuni dosamu, memulihkanmu, menyembuhkanmu, menyelamatkanmu. Karena semua yang hidup suatu hari pasti akan meninggal. Meninggal adalah pasti, maka kita butuh jaminan kepastian hidup kekal kita. Nah, apa yang akan Anda lakukan kalau semisalnya pesan Tuhan kepada Musa ini terjadi dalam hidup Anda? Menangiskah? Takutkah? Penyesalankah? Kecewakah? Marahkah? Sedihkah? Merasa telatkah? Ataukah kita menjadi tenang karena kita tahu kita sudah di dalam Yesus. Kita sudah
menjalani hidup ini, sekalipun kita belum sempurna, tapi kita berpegang teguh kepada yang sempurna. Kita meresponi panggilannya. Waktu dia panggil nama kita, kita berkata, "Ya Tuhan," ku jawab, "Ya." Itulah yang dialami oleh Musa, seorang nabi besar dari 3 keyakinan disebut Samawi, itu Yahudi, Kristen, dan Muslim. Musa tutup usia meninggal dunia di usia 120 tahun. Padahal di zaman itu, di masa itu, di generasi Musa, angkatan mereka, umur segitu itu masih kuat-kuatnya. Ibaratnya baterainya masih full charger. Kekuatannya masih utuh. Bahkan di zaman itu, mata orang umur ratusan tahun itu masih belum kabur. Dan tercatat di dalam Bible, di dalam kitab Ulangan 34 ayat 7. Silakan Bapak Ibu bisa ketik ayatnya. Ulangan 34 ayat yang ke-7. Yang berbunyi sabda firman Tuhan, Musa berumur 120 tahun, ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi masih bugar, berbeda dengan zaman kita hari ini. Tahun 2025, umur 60, rasa-rasa sebagian besar orang mata mulai tidak setajam waktu umur 30. Bukan begitu kan? Tapi di zamannya Musa masih terang 100 tahun lebih. Tapi Tuhan bilang, hidupmu Musa akan berakhir. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya melihat dari kejauhan saja. Tapi Musa tetap taat. Taat itu taat. Mau dibaca depan ke belakang, belakang ke depan, atas ke bawah, bawah ke atas. Taat adalah taat, yang artinya diam, tunduk, percaya penuh. Musa tetap taat. Musa tetap naik ke atas gunung itu dan meninggal di sana. Perenungan bagi Bapak Ibu sekalian, kita anak-anak Tuhan. Memang secara pasti kita tidak tahu persis kapan waktunya Tuhan panggil kita, kecuali Tuhan secara pribadi berbicara di hatimu. Kita bisa tahu. Tapi bagaimana seandainya kita tahu bahwa besoknya kita akan berpulang?
Saya yakin dan percaya kita pasti akan mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Waktu yang Tuhan masih kasih, dan apabila seorang sadar, saya berdoa, renungan ini membuat banyak orang sadar. Ingat bahwa ini dunia manusia terbatas. Sehingga kita tidak berpikir seperti kisah sang pujangga, hidup 1000 tahun lagi. Sehingga kita lupa memperkarakan persiapan untuk pulang meninggalkan dunia fana ini pada kehidupan kekal. Seandainya kita tahu bahwa besok giliran siapa, orang itu saya percaya dia pasti nggak sia-siakan, dia pasti akan mengampuni orang yang pernah dia benci dendam, karena kita tidak boleh tukar sorga dengan dendam. Kita nggak boleh tukar sorga hidup kekal dengan kepahitan, kebencian. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Musa tahu Tuhan panggil dia tidak lama lagi. Tapi dia tetap setia sampai akhir. Andi Simon, setialah hingga akhir hidupmu kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, setialah. Salah satu latar belakang saya menyampaikan sharing ini karena kemarin ada satu yang kami layani, saya sebut saja inisialnya RB, udah pamitan dengan saya. Lalu kita doakan, lalu saya tanya yang sebenarnya. Dia bilang, waktu kemarin pamitan, memang rasanya dia sudah mau pergi. Udah kritis. Tapi puji dan syukur, lewat doa, ada asa, ada harapan. Hari ini dia pulih kembali. Puji Tuhan, kalau kita punya kesempatan pamit, punya kesempatan beres-beres, dan inilah kesempatan kita beberes bagaimana hidup kita. Yang belum dalam Yesus, terimalah Yesus untuk keselamatan kekalmu. Biarkan kita hidup di dunia ini, kita akhiri dengan baik, dengan kepastian keselamatan. Hidup di dunia fana, bukan masalah umur panjang atau umur yang pendek, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan panggilan ilahi dalam hidup kita sampai akhir didapatin setia. Ketika waktu itu tiba, kita sadar bahwa waktu itu bukanlah waktu penghukuman, tapi waktu itu tiba, Tuhan panggil kita, itu adalah waktu anugerah. Maka sebelum itu datang, mari jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Hiduplah saling mengasihi, baik sesama anak Tuhan, Kristen, Katolik, ataupun saudara sebangsa setanah air. Jangan ada pertikaian, jangan ada amarah dendam. Jangan tunda untuk saling mengasihi.
Jangan tunda untuk berbuat baik. Jangan tunda untuk mengampuni. Jangan tunda untuk memberi atau memberkati. Jika besok adalah hari terakhir Anda, kita akan belajar hari ini hidup sebagai anak Tuhan yang setia, yang baik, yang memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu pasti kapan Engkau memanggil mereka pulang. Tuhan Yesus, namun ajarilah kami, ajarilah mereka untuk taat seperti Musa. Taat sampai akhir dan menyelesaikan panggilan hidup kami. Bila hari ini Tuhan mengajar kami, biarlah setiap hati saat ini ditemui cinta akan Tuhan dan sesama. Di dalam Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Silakan Bapak Ibu ketik 2 ayat lagi ini. Ulangan 34 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Matilah Musa. Bible mencatat kisah Musa di dalam Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya Musa sang nabi besar itu meninggal, Tuhan panggil, dan kuburnya harus disembunyikan. Apabila tidak disembunyikan, itu bisa akan dicari oleh orang-orang yang berasal dari disebut Samawi, Yahudi, Kristen, Muslim. Karena Musa seorang nabi besar, Tuhan harus menyembunyikan kuburnya sampai hari ini supaya tidak dijadikan pengkultusan. Perihal itu tercatat di dalam ayat yang ke-6. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya, kalau ada bilang ini, ada versinya Islam, ada versinya Kristen, ada versinya Yahudi. Pastor juga beberapa tahun lalu pernah studi tour ke Israel, Mesir, dan memang ada banyak versi, tetapi Alkitab, firman Tuhan ini absolut bilang tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini, supaya jangan sampai diberhalakan. Saya kasih contoh saja di Indonesia, kalau ada orang yang dituakan, sepuh atau orang yang punya wibawa, berilmu. Di zaman kita ini masih ada, kita melihat kan, orang yang mau sekolah tinggi datang ke kubur itu sembahyang.
Atau masih ada kita melihat petinggi-petinggi suka ziarah sebelum dilantik dan sebagainya. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi kepada Musa. Mari Bapak Ibu sekalian, rasanya Pastor ingin share lebih lama tentang firman ini, tetapi waktu sudah 6.58. Saya akhiri renungan hari ini dari kitab Mazmur. Nggak usah dibuka, ini ayat populer. Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan di sini mengingatkan kita supaya kita hidup hari-hari ini, hiduplah dengan bijaksana. Biarlah kita hidup adil, sekalipun ada kita melihat ketidakadilan seperti kisahnya Nabi Mika. Nanti satu hari Pastor akan share bagaimana seorang nabi kecil Mika tapi bisa bersuara menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakadilan. Kiranya renungan ini dan firman saya share ini menjadi nikmat dalam hidup Anda. Let's pray. Roha bahayana korona sokara kama hayarako barakayana proko bakarana sondidadaba. Puji dan syukur kami panjatkan bagi Engkau Tuhan Yesus, firman-Mu yang hadir sudah memuaskan kami, memberkati, mengenyangkan kami, menumbuhkan iman kami untuk kami berdiri teguh di dalam panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati Engkau dalam kemuliaan-Mu, firman-Mu yang ajaib yang sudah menerangi setiap hati yang gelap, menyembuhkan jiwa yang luka, memberkati sehat tubuh yang sakit. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami sudah diberkati firman-Mu, mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang mau saja bisa angkat air minum dan minyaknya untuk kita mohonkan berkat. Air doa dan minyak urapan sudah terbukti banyak menolong orang susah dan orang sakit secara gratis dan cuma-cuma. Kalau saudara mau mendapatkan air doa kemasan ini, tidak dijual belikan, tidak dikirim, nanti hari kebaktian minggu datang, kami kasih semua gratis. Sekarang ini pakai air minummu sendiri, angkat. Dan saya berdoa diberkati setiap air minum dan minyak di tangan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aliran kesembuhan mengalir dari surga untuk tubuh orang-orang sakit lewat pelayanan ini. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Damai sejahtera bagimu sekalian. Amin. Air minum dan minyak sudah diberkati. Minumlah saat ini dan terimalah berkat kesembuhan ilahi di tubuh Anda. In Jesus' name. Ya Tuhan, nikmatnya air doa ini yang Engkau berkati ya Tuhan. Ya Tuhan, nikmatnya bersekutu dengan hadirat-Mu.
Rasanya ingin lebih lama-lama, cuman sebagian harus kerjakan, maka kita akan angkat tangan dan saya mohonkan doa berkat untuk kita semuanya. Puji Tuhan, dengan tangan terangkat, Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa yang saya sayangi, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kebajikan, kemurahan, serta perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna sepanjang hari ini. Hiduplah bagi sesama, jadilah berkat, jadilah anak Tuhan yang mengampuni, yang berbagi, yang rendah hati, dan belajar untuk setia. Sepanjang hari ini kita semua ada dalam berkat-Nya. Ya Tuhan, berkatilah kami semua umur yang panjang, supaya kami bisa menyaksikan lebih banyak perbuatan-Mu yang ajaib, kasih setia-Mu, bahkan sampai anak cucu kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat ini, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Putri Wilson ya, yang terus memberi komentar kesaksian yang memberkati Pastor Randy saat membacanya dan juga menguatkan pemirsa yang setia ini. Puji Tuhan. Wah, banyak sekali komentarnya, panjang sekali komentar. Syukur sama Tuhan, dipercaya di Instagram juga ada ratusan pemirsa yang ikut ya, yang ditonton tiap hari kurang lebih 1000. Di YouTube sekarang ini ada disaksikan sekitar 8.100 pasang mata. Halo, yang disaksikan oleh setiap hari kurang lebih 30.000 orang. Yang di Facebook, terima kasih, sekarang ini saya menyaksikan ada kurang lebih 6.000 pasang mata di Facebook yang ditonton oleh setiap hari kurang lebih 100.000 orang. Dan yang di TikTok sekarang ini sedang ditonton oleh 4.000 pasang mata, yang ditonton oleh puluhan ribu orang. Tuhan itu nyata. Tuhan itu ada. Firman-Nya benar. Mari Bapak Ibu terkasih, kita semuanya jadi saksi Tuhan. Ketika rame-rame, saya mau jadi saksi Tuhan. Ketika rame-rame, saya mau jadi saksi Tuhan. Amin. Jadilah saksi Tuhan. Sekalipun kita tidak sekolah teologi, sebagai anak Tuhan, kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Maka semuanya saya terharu banget loh. Ajarku mengerti segala rencanamu.
ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu ya Tuhan Yesus. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhan Yesus, heran perbuatan-Mu. Yesus sanggup mengadakan segala yang Kau perlukan menurut kehendak-Nya. Terjadilah, bukan kehendakku, tapi kehendak-Nya. Lewat doa-doa kita, terjadilah. Dan kehendak Tuhan itu baik banget adanya. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Sama-sama. Ajarlah kami Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar kami berharap hanya padamu ya Tuhan Yesus. Hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah.
ambil waktu merenungkan. Hidup ini di hadapan Tuhan. Supaya lahir ucapan syukur dari dalam hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Maya Bapakku ajaib, segala rancanganmu Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah. Oh, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu ya Tuhan. Terjadilah dalam hidup kami, hidup setiap mereka, jiwa-jiwa yang terkasih. Puji Tuhan. Bersyukur sekali ya, puji Tuhan. Semua kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang begitu indah. Ketika rame-rame, Tuhan sanggup. Amin. Amin. Puji Tuhan, sudah 7.29 Wita, sudah 7:30 Wita waktu Pastor Andi Balikpapan. Artinya Pastor juga harus aktivitas. Bapak Ibu juga silakan lakukan firman apa yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa supaya kita dimampukan untuk setia. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, sayang Anda dan saya, dan Tuhan berjanji Dia sanggup dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kebersamaan yang indah hari ini. Terberkati, tolong di follow, di subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV, akun media sosial Facebook, TikTok, Instagram. Terima kasih ya. Mau lagi, kami hadir tiap pagi selama saya masih hidup, masih Tuhan kasih percayaan. Tiap pagi, termasuk hari Minggu, Pastor hadir mendoakan Bapak Ibu terkasih. Memberkati semuanya. Dadah. Terima kasih. Bless you. Senang aku. Dan kiss bye. Dar. Oh Tuhan Yesus.
dan sahabat. Selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Maka semua pemirsa yang baik hati, halo Ibu Eko Sari, Ibu Estina, Ibu Oing Inga, Opun Carlos Sihite, Ibu Janita Rusli, Audi, Dharma Pita, terima kasih. Glory, Elin, Wonder Woman, Bapak Tommy, Ibu Cindy Wijaya, terima kasih semuanya. Dan juga saya hari ini pakai baju kaos ya. Ini baju saya suka pakai, bahannya dingin. Tapi saya pikir-pikir kalau mau pakai ini, cuma akhirnya saya memakai karena ada merek apa di sini gitu ya. Nanti saya jangan dipikir endorse tidak, ini baju saya dikasih oleh satu bapak yang baik hati ya, Bapak Luyanto, terima kasih ya. Saya pakai hari ini kiranya jadi berkat. Halo juga terima kasih semuanya, Opung Manik, Ibu Sri di Solo dan semuanya, Suraina Kabang, puji Tuhan, terima kasih. Ibu Suis, Ibu Susi, Bapak Hendra di Palembang, puji Tuhan. Bapak Joko, terima kasih. Midiang Sitanggan juga terima kasih semuanya. Hot Maida dan Bapak Ibu Cece Koko, Cece Cingsiu, terima kasih semuanya ya. Ibu Maudi, terima kasih. Puji Tuhan. CCV di Bandung, puji Tuhan, sehat selalu ya. Resi Bulang, tetap semangat ya. Tuhan ada bersama kita. Jangan putus asa, tetap percaya, tetap semangat. Rismawati, terima kasih. Kakak Chelsea ya. Salam baku dapat nanti kita di Bitung dan di Manado. Natalia juga terima kasih semuanya. Ya, saya rasa sudah cukup ya sapa-sapanya. Seberapa yang ada, senang hati. Yang belum, jangan kecil hati ya. Tuhan memberkati, Ridawati semuanya, Heti dan Darmauli, Johannes, Ati-Ati dan Epi Porajau. Terima kasih semuanya. Dadah semuanya ya. Natali Tomohon, ya puji Tuhan. Tomohon, Bitung jauh kah? Iya, makasih juga. Ini yang sudah dadah. Oh ya, apa itu? Lenora Litulda ya sudah. Vita, makasih semuanya. Ya sudah. Bless you. Izin close ya. Jangan lupa loh di share ya, di subscribe supaya waktu pesta nanti update kota mana, gereja mana pesta akan datang memberkati. Bapak Ibu jangan ketinggalan ya. Ayo periksa. Yang belum subscribe YouTube, subscribe rame-rame. Yang sudah subscribe periksa udah nyala notifikasi lonceng yang belum. Kalau belum kasih nyala door ding dong. Makasih, dadah. Di gelapnya hatiku, ku cari damai yang hilang. Di tengah badai jiwaku, ku merasa sangat lelah. Air mata jatuh membasahi pipiku. Kerinduan padamu Tuhanku tak terbendung lagi. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku.
Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisimu. Hanya anugerahmu yang menyembuhkan lukaku. Hanya namamu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir, penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisimu. Hanya anugerahmu yang menyembuhkan lukaku. Hanya namamu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir, penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Tiada lagi takut, tiada lagi bimbang. Kau Tuhanku, Raja damai dan kehidupanku. Ku sujud menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus. Selamanya ku milik-Mu, selamanya Kau milikku. Damai-Mu Tuhanku, sukacita selamanya. Amin. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau
kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.